Nah, semeton niki adalah pelinggih Ratu Ayu enten ring Pancoran Desa. Titiang pengayariki mau Banten niki untuk banyak sekali niki akeh. Tapi dana nyaman kalau istilah Balinya nyaman. Ya, tetawon. Itu semuanya niki. Mungkin di dalamnya akeh niki. Yang dekatkan kameranya dikit nih, mudah-mudahan mengincar. Nah, niki tuh ada niki yang mengganggu niki. Suka kayak hidup ya. Banyak sekali niki. Tuh, niki pengganggu niki tawan-tawan yang lebih besar niki. Ini bukan temannya, niki bukan rajanya, niki ini pengganggunya. Artinya dia hidup. Nah, seperti itu. Banyak sekali. Nah, ini lagi. Ini di dalamnya niki banyak ini nih. Ini di baratnya nih banyak sekali nih. Banyak madunya di dalam. Nah, kita ampun urusan Ramadan ada saya sudah selesai upacaranya. Nah, ini adalah Pancoran Desa Banjar Nyambu. Yang kebetulan Pancoran ini ada di wilayah Tegalan saya seperti itu. Nah, ini pancorannya. Ini airnya agak kecil. Lihat masuk ya. Nah, kenapa Pancoran Desa Banjar Nyambu ada di Tegalan saya pribadi? Nah, menurut cerita secara lisan ya orang-orang tua sesepuh, saya dapat informasi dari dua sesepuh, yaitu yang pertama bernama Kak Mangku Puro Baturateng atau yang dulu dikenal dengan Kak Mangku Jano ya. Nah, beliau menceritakan sekitar tahun ya habis gestok, orang Bali bilang sekitar tahun 66 atau 67-an ya. Itu di sini adalah sebuah pancuran tempat para petani mengambil air untuk dibawa ke sawah untuk diminum. Nah, setelah sekian lama akhirnya dua pemangku, yaitu yang pemangku yang ada di Puro Dalem dan pemangku yang ada di Puro Baturateng atau di Puro Pelet atau di Puro Nyambu yang tadi Mangku Jano itu bermimpi bersila di tempat ini, dan tiba-tiba ya waktu zaman dulu tiba-tiba ada datang yang membawa beras ya, disebut dengan kalau di Bali disebut merde ya, mengaturkan beras. Akhirnya kedua mimpi itu dijadikan satu. Setelah itu disepakati karena Banjar Nyambu tidak memiliki pancoran desa, maka disepakati waktu itu tempat ini dijadikan pancoran desa. Dan pada tahun 1971, berarti baru sekitar berapa tahun sekarang, maka saat itulah direhab pancoran ini, menjadilah dia dua bagian. Ini sudah baru, yang dulu ini dari bambu. Ya, di sini dulu ada pohon apa ya di Bali namanya pohon kampuak. Dari bawah pohon itu air
dari bawah tanah mengalir ini pusat airnya ya. Mungkin bisa saya buka sedikit ya. Waduh berat. Nah ini sini di bawah ini pusat airnya. Berat, saya tidak bisa saya buka sendiri. Nah seperti itu. Ya. Dan ini adalah pohon kresek yang dipercaya tempat penunggunya ya, yaitu para watak Gamang, Tonyong. Istilah Balinya Megamang, Memedi gitu. Ini gumbangnya ya. Nah, ini pohon kresek. Ini ada penunggunya, maka dipercaya ada penunggunya, makanya diadakan upacara atau selalu diaturkan ritual di sini. Ini di atasnya, di atas pancuran. Dari sinilah datangnya air turun ya sampai ke pancuran yang ada di bawah itu. Ya mungkin bisa dilihat pemandangannya. Ini saya ada di atas. Nah, itu kreteg atau jembatan yang baru dibangun sekitar tahun 83 atau 84 kurang lebih ya. Saya sudah cukup dewasa waktu itu, cukup berumur, cukup bisa bermain-main. Yang dulunya sebelum ada jembatan ini kita turun ke sungai jika mau melintas tempat ini. Nah, di sini di jembatan juga tadi saya aturkan upacara ya. Di sebelah baratnya juga sama ya. Ini sebelah timurnya. Dan jembatan ini cukup tinggi. Nah, ini air sungainya ada di bawah sana. Masih cukup jauh ya. Jauh di bawah, kurang lebih ada sekitar 15-an meter tingginya jembatan ini ya. Di sebelah jembatan, sebelah kirinya dari desa itulah pancoran desa atau pancoran desa Banjar Nyambu, seperti itu ya. Jadi fungsi pancoran desa ini secara umum, yang namanya pancoran desa itu berfungsi untuk menyucikan ide betari yang ada di pura-pura atau di kayangan di seputaran desa tersebut. Itu secara umum. Secara umumnya, tetapi khusus di Banjarnyambu masing-masing pura sudah punya pesucian masing-masing. Jadi di sini hanya dipakai untuk pesucian di Pura Bale Banjar. Seperti itu. Ya. Di Pura Bale Banjar. Dan di samping itu dipercaya zaman dahulu, pancoran desa zaman dahulu ya, saya katakan dipercaya, ini saya tidak melihat bukti-bukti nyatanya, dipercaya sebagai tempat melukat para makhluk-makhluk atau wong peteng. Istilah Balinya zaman-zaman dulu orang yang melakukan ritual ilmu-ilmu gaib pada malam-malam tertentu dia melakukan penyucian diri di tempat ini. Ya, itu kepercayaan orang kuno dan saya sendiri tidak pernah melihatnya. Walaupun saya sering sebenarnya datang malam, tapi tidak pernah. Nah, yang lebih yang saya menarik di sini rumah tawonnya ini di sini sudah bertahun-tahun ya. Sudah ada bertahun-tahun dan tidak pernah mau pindah. Nah, dan saya biasa melakukan banten atau upacara di sini, membuka pelinggih, ya, tapi tidak pernah disengat. Nah, ini banyak sekali, bisa dekatkan sembarangan. Nah, seperti itu. Ya mungkin seperti, tapi saya tidak pernah menyentuhnya. Saya paling saya ambil ini biasa sih, saya buka seperti itu. Kalau mau mengaturkan tadi sudah, nah seperti itu. Dibuka biasa dan dia memang menyentuh tangan saya, tapi saya tidak disengat seperti itu. Ya, ini kan lihat tuh. Kalau dia menyentuh tangan saya itu sudah terbiasa, tapi dia tidak menyengat. Yang penting saya tidak mengganggu seperti itu. Ya biar tidak salah, saya belum pernah disengat gitu selama melakukan upacara atau banten. Ya, ini namanya sambiangan. Istilah Bali sambiangan itu kalau secara garis besarnya linggo atau linggih widya dara widya dari. Dalam pengertiannya widya dara itulah iring-iringan ide betara. Nah seperti itu. Dari pelinggihnya Ratu Ayu, dan ini yang Padmo ini adalah linggihnya Ratu Biang ya. Nah, kalau setelah sebutan kuno yang ada di sana adalah Ratu Biang, atau kalau dalam bahasa sastranya mungkin Ratu Biang itu bisa disebut dengan Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Itu dewanya
gamang atau tonyo ya. Itu tadi yang pohon kresek ya, yang hampir sepupu dengan pohon beringin, dan ini pancorannya ya. Ya kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa